Mentang-mentang sudah lolos ronde ketiga, berani-beraninya remehkan timnas Indonesia. Pelatih Irak langsung dapat balasan. Semua dibuat terkejut. Begini respon Sintayong terkait pembagian grup di Piala Kaleng-Kaleng se-Asia Tenggara. Bung Toel dan jamaahnya dibuat kepanasan mendengar pernyataan jujur Sintayong. Begini penjelasannya. Keputusan mengejutkan dibuat pelatih Irak jelang lawan timnas Indonesia. Nekat panggil pemain ini. Inilah sosoknya. Musibah dahsyat dialami pelatih Irak. Malah dapatkan hal ini jelang lawan Indonesia. Timnas Irak tak baik-baik saja. Pelatih Irak dikritik habis-habisan oleh pelatih lokalnya. Ini kesempatan emas buat Indonesia bantai Irak. Karena kondisi internal timnas Irak dalam keadaan genting. Fans Garuda dibuat tersenyum dengan kondisi seperti ini. Pemain andalan Irak resmi tak dipanggil karena hal ini. Fans Irak dibuat menangis sedih dan kecewa dengan keputusan kejam pelatihnya yang nekat tak bawa pemain andalannya. Dibuat seakan meremehkan timnas Indonesia. Karena hanya membawa pemain-pemain ampas mentang-mentang sudah lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penjelasannya. Pemilihan pemain timnas Irak untuk menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat kritik. Pelatih Irak Jesus Casa sudah menetapkan 26 nama yang akan dibawa ke Jakarta. Sederet nama tenar penggawa skuad Singa Mesopotamia ada dalam daftar tersebut seperti Ali Jassim, Basar Resan, Osama Rashid, Aiman Hussein, Muhammad Ali, Zidane Iqbal, hingga Kapten Jalal Hasan. Hanya saja ada satu nama yang membuat Casas dicecar oleh salah satu pelatih lokal, Saad Hafez. Ketiadaan gelandang Hasan Abdul Karim membuat Hafez gundah. Absennya pemain bintang klub Al-Zawraa Hasan Abdul Karim mengejutkan buat saya. Pemain ini menunjukkan kemampuan terbaik saat ini dan pengaruhnya sama seperti Ali Jassim, terang Hafez kepada Win-Win. Tidak memanggil Hasan Abdul Karim ke timnas Irak bisa saja membunuh talentanya dan akan membawa kita ke masa sebelum Piala Asia. Saya menilai ketiadaan namanya akan berdampak negatif pada levelnya dan dia harus diperlakukan secara adil dengan memanggilnya ke timnas Irak, tegasnya. Abdul Karim adalah pemain sayap yang bisa bermain di sisi kanan dan kiri. Pada posisi yang sama Casas memiliki sejumlah pemain seperti Jassim, Ibrahim Bayesh, Basar Resan, Lowai Al-Ani, dan Yusuf Amin. Timnas Irak sudah dipastikan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun tetap datang ke Indonesia dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Sementara tim Merah Putih setidaknya masih membutuhkan 3 poin atau 1 kemenangan lagi untuk memastikan tempat ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni dan akan meladeni Filipina 5 hari berselang. Kedua laga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bikin ketawa ngakak. Begini respon Sintayong ketika ditanya soal pembagian grup Piala Kaleng-Kaleng kesukaan Bung Toel, yaitu ASEAN Cup 2024. Bikin semuanya tercengang. Seakan Coach Sintayong sudah nggak sisi lagi untuk mendapatkan trofi piala ini. Ya karena level Indonesia sudah Asia. Biarkan turnamen ini jadi ajang penambahan jam terbang buat para pemain lokal pride. Pantas saja Sintayong memberikan respon seperti ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan respon setelah tim Merah Putih akan bertemu Vietnam pada babak grup B ASEAN Cup 2024. Tanggapan Sintayong itu diinformasikan oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Seperti diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF baru saja menggelar drawing ASEAN Cup 2024 di Hanoi, Vietnam, Selasa 21 Mei 2024. Hasilnya, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan respon setelah tim Merah Putih akan bertemu Vietnam pada babak grup B ASEAN Cup 2024. Tanggapan Shin Tae-yong itu diinformasikan oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Seperti diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF baru saja menggelar Drawing ASEAN Cup 2024 di Hanoi, Vietnam, Selasa 21 Mei 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. ASEAN Cup 2024 diikuti oleh 10 negara dan akan dimulai pada 23 November sampai 21 Desember mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Myanmar dan Vietnam pada 24 November dan 30 November 2024. Dua laga kandang Timnas Indonesia akan menjamu Laos dan Filipina pada 7 November dan 7 Desember 2024. Usai drawing, Sumarji mengakui langsung menghubungi Shin Tae-yong. Kata Sumarji, Shin Tae-yong tidak banyak memberikan respon terhadap hasil drawing. Shin Tae-yong dinilai hanya membalas pesan tertawa. Shin Tae-yong absen dalam acara siang tadi di Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta asisten pelatih Timnas Indonesia Choi In-cheol untuk datang menggantikannya. Choi In-cheol datang tidak sendiri ke Vietnam. Ia ditemani oleh Sumarji yang datang sebagai perwakilan PSSI. Saya sudah berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong. Dia ketawa saja, kata Sumarji kepada awak media. Sumarji juga memberikan respon setelah Timnas Indonesia bertemu lagi dengan Vietnam. Timnas Indonesia akhir-akhir ini sangat sering bertemu The Golden Stars. Total sudah 3 kali pertemuan yang dilakukan Timnas Indonesia melawan Vietnam di 2024. Hasilnya Timnas Indonesia sukses meraih 3 kemenangan tanpa kalah dari Vietnam. Kemenangan itu didapatkan kala Timnas Indonesia sukses menekuk Vietnam dengan skor 1-0 di grup D Piala Asia 2023. Dua kemenangan lagi didapatkan Timnas Indonesia atas Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji senang Timnas Indonesia bisa ketemu Vietnam lagi. Menurutnya, ini bagus untuk Timnas Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan menggembirakan, kata Sumarji. Menurut kalian gimana guys dengan respon yang diberikan Coach Shin Tae-yong terhadap pembagian grup ASEAN Cup ini? Coba tulis respon kalian juga pada komentar di bawah ini ya. Pengakuan mengejutkan dibuat Shin Tae-yong. Para pembenci Shin Tae-yong, Bung Toel, dan para jamaahnya dibuat kepanasan dengan pengakuan Shin Tae-yong ini. Luar biasa. Pelatih sehebat ini masih ada aja yang nyinyir tentang kualitasnya. Benar-benar ya, namanya pembenci tetaplah pembenci. Tidak usah khawatir coach, kami para pecinta timnas akan selalu berada di belakang Anda. Ini penjelasannya pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong STY mengaku bangga atas perjuangan anak asuhnya sepanjang Piala Asia U23. Sejak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong telah banyak keputusan yang diambil oleh sosok asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong menilai pencapaian Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sudah luar biasa. Sebab, skuad Timnas Indonesia sekarang dipenuhi banyak pemain muda. Tak hanya itu, STY pun membuat program latihan dengan metode fokus pada penguatan fisik pemain. Secara khusus, mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu sangat senang melihat perkembangan bertanding anak asuhnya. Mereka mampu menjalankan taktik yang diberikan pelatih dan melewati latihan dengan baik. Walaupun porsi latihan banyak, taktik mereka tanpa ada keluhan tetap mengikutinya, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Bola Sport Senin 20 Mei 2024. Itu yang membuat sepak bola Indonesia akan berkembang, tuturnya. Karena itu, saya sangat bangga dengan para pemain Timnas Indonesia saat ini, ujarnya. Pelatih berusia 53 tahun itu sukses membawa skuad Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Hal ini yang membuat Shin Tae-yong tambah bersemangat untuk bisa lebih baik lagi.
STY menilai pemain skuad Garuda bisa menjalankan semua aturan yang diterapkan. Dia mengaku senang karena para pemain muda itu bisa memahami filosofi sepak bola yang ia terapkan. Mereka tetap rendah hati, mau mengikuti semua aturan, ucap Shin Tae-yong. Meskipun ajaran saya dari luar tetap bisa diterima dengan baik, tuturnya. Terdekat ini, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta melawan Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia dengan total torehan 7 poin. Timnas Indonesia perlu 1 kemenangan di antara laga melawan Irak dan Filipina untuk lolos ke putaran berikutnya. Resmi, keputusan mengejutkan dibuat pelatih Irak. Ivar Jenner bisa dibuat bahagia karena hal ini. Begini penjelasannya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Bagi pasukan Shin Tae-yong, laga ini cukup krusial untuk menentukan nasib mereka lolos ke babak selanjutnya. Namun, Irak memiliki modal penting setelah mengalahkan skuad Garuda dengan skor 5-1 di kandang mereka. Menariknya, kedua tim akan datang dengan skuad terbaiknya di laga ini. Irak sendiri memanggil bintang muda mereka yakni Zidane Iqbal untuk melawan Indonesia dan Irak. Dia sejauh ini sudah mencatatkan 10 caps bersama tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Kabar ini disampaikan oleh FC Utrecht melalui website mereka pada Selasa 21 Mei. Gelandang FC Utrecht Zidane Iqbal terpilih untuk memperkuat tim nasional Irak. Tim asuhan pelatih berkebangsaan Spanyol Jesus Casas akan segera melakoni laga kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia dan Vietnam, tulis rilis di laman resmi FC Utrecht. Dengan pemanggilan ex-Manchester United tersebut, duel lini tengah dipastikan semakin seru. Pasalnya, bintang muda Utrecht lain yakni Ivar Jenner mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Kedua pemain ini sama-sama beroperasi sebagai gelandang. Laga ini bisa jadi pembuktian bagi Ivar yang sedang berjuang mendapatkan menit bermain. Sebelumnya, kedua pemain ini sudah sempat bertemu di Piala Asia 2023 lalu. Saat itu Shin Tae-yong memasang Ivar yang berduet dengan Justin Hubner sebagai gelandang bertahan. Di tim lawan, Zidane menjaga pos gelandang serang di bawah komando pelatih Jesus Casas. Hasilnya, skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3 di pertandingan tersebut. Pertemuan lanjutan antara Ivar dan Zidane akan jadi momen menarik di pertandingan bulan Juni nanti. Apalagi Ivar absen saat skuad Garuda bermain di markas Irak pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Pemain bintang Timnas Indonesia, Tom Haye berpotensi direkrut Erick Thohir untuk memperkuat Oxford United setelah gagal gabung Como. Masa depan Tom Haye tengah menjadi pembahasan lantaran kontrak gelandang Timnas Indonesia itu segera habis bersama klubnya SC Heerenveen. Masa bakti pemain berusia 29 tahun itu bersama klub asal Belanda tersebut akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Heerenveen telah mengonfirmasi untuk tidak memperpanjang kontrak Haye dengan mengucapkan perpisahan kepadanya sesudah laga kontra Vitesse Arnhem pada pekan lalu. Haye telah melakoni laga terakhirnya bersama Heerenveen dalam pertandingan kontra Sparta Rotterdam pada Minggu 19 Mei 2024 lalu. Dia menciptakan sebuah assist untuk sebuah gol yang diciptakan oleh Paweł Bocniewicz meski Heerenveen tetap takluk dengan skor 1-2. Sebelumnya, Haye ramai dikaitkan dengan Como, klub asal Italia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Hartono Bersaudara melalui grup Jarum. Namun demikian, Mirwan Suwarso selaku perwakilan dari Como telah mengonfirmasi bahwa pihaknya belum akan membawa pemain Timnas Indonesia. Sebab Ilaryani berupaya untuk menyelamatkan diri dari degradasi sekembalinya ke Serie A pada musim depan.
Mereka hanya memiliki 3 slot untuk pemain non-Uni Eropa dan akan memanfaatkannya untuk sejumlah pemain yang lebih berkualitas seperti Argentina atau Brasil ketimbang pemain Indonesia. Untuk itu, Como belum akan memakai jasa Haye atau pemain timnas Indonesia lainnya karena akan memakan slot berharga untuk pemain non-Uni Eropa tersebut. Namun demikian, Haye berpeluang untuk membela klub kepunyaan orang Indonesia lainnya yang baru promosi ke kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Oxford berhasil menggenggam tiket promosi ke divisi Championship berkat kemenangan 2-0 atas Bolton Wanderers di playoff Football League One Sabtu 18 Mei 2024 lalu. 2 gol dari Josh Murphy pada menit ke-31 dan 42 membantu tim kepunyaan Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut untuk meraih tiket promosi. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, merupakan salah satu pemilik Oxford United bersama pengusaha Indonesia lainnya, Anindya Bakri. Dalam suatu kesempatan pada April lalu, Erick Thohir pernah mengutarakan kemungkinan untuk membawa pemain Indonesia ke timnya. Dia berharap jikalau ada pemain Indonesia ke tim Eropa yang dimiliki oleh orang Indonesia nantinya, mereka bisa menjadi pemain inti. Saya masih ada di Oxford United, keluarga Bakri masih ada di Brisbane Roar. Siapa tahu ini bisa menjadi channeling bagi para pemain kita untuk mulai berkarier, tapi sebagai pemain inti, bukan cadangan, kata Erick dalam acara HUT PSSI pada April 2024 lalu. Erick juga mengaku telah berbicara dengan grup Jarum selaku pemilik Como. Namun seperti yang telah disampaikan oleh Mirwan Suwarso, saat ini belum memungkinkan untuk pemain Indonesia direkrut. Satu klub lain yang dimiliki pengusaha Indonesia adalah FC Dender yang dimiliki oleh Sihar Sitorus. Mereka baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Ini kita akan omongi, saya sudah telepon Pak Mirwan, grup Jarum, Pak Victor, Pak Sihar untuk nanti duduk bersama PSSI agar bisa bersinergi. Ini yang kita akan omongkan, tandasnya. Selain Tom Haye, pemain timnas Indonesia lain yang berpotensi untuk direkrut Oxford United adalah Elkan Bagot. Sebab Bagot diprediksi tidak akan mendapatkan tempat di skuad Ipswich Town yang akan tampil di Premier League, kasta tertinggi sepak bola Inggris pada musim depan. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga sedang mencari klub baru setelah kontraknya bersama KMS Kadeinsen habis pada musim panas ini. Layaknya Haye, Marcelino juga tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari klubnya. Shin Tae-yong ditanya siapa anak kesayangan di timnas Indonesia. Jawaban juru taktik asal Korea Selatan itu cukup mengejutkan. Shin Tae-yong sudah 4,5 tahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Sejumlah pemain pun kerap menjadi langganannya di skuad Garuda seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Witan menjadi pemain yang paling banyak bermain di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu dengan catatan 40 penampilan. Setelah itu, Arhan dan Asnawi berada di belakangnya dalam daftar tersebut dengan masing-masing mengemas 39 dan 38 caps. Kini dengan bertambahnya jumlah pemain naturalisasi atau keturunan, ada beberapa penggawa lainnya yang belakangan selalu dimainkan oleh Shin Tae-yong setiap timnas Indonesia bertanding. Mulai dari Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Huber, Ivar Jenner, hingga Nathan Achoan. Shin Tae-yong pun tak memungkiri bisa jadi ada pemain yang menjadi favoritnya di timnas Indonesia. Akan tetapi dia memastikan tak ada satupun pemain yang merupakan kesayangannya karena dia menganggap mereka semua seperti anak sendiri. Memang bisa ada pemain favorit, tapi saya menganggap semua pemain timnas itu seperti anak. Jadi semua disayang dan semua dikasih perhatian yang sama, kata Shin Tae-yong saat ditanya seorang penggemarnya dalam acara Meet and Greet di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu 19 Mei 2024. Lebih lanjut, penggemar lain bertanya padanya soal culture shock di Indonesia yang dialaminya. Shin Tae-yong tak mampu menjawabnya karena dia hanya sering menghabiskan waktu di lapangan atau di hotel dengan para pemainnya. Jujur saya tidak bisa jawab karena belum tahu banyak tentang budaya di Indonesia, soalnya saya lebih banyak di hotel sama para pemain, di rumah, lalu melatih. Jadi belum ada, ujar pelatih berusia 53 tahun itu.
Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan mempersiapkan Marcelino Ferdinand dan kolega untuk menatap 3 pertandingan yang terjadwal pada Juni mendatang. Pertama adalah laga uji coba kontra Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada 2 Juni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut timnas Indonesia kini tengah menikmati proses menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di kawasan Asia dan dunia. Melansir dari akun Instagram pribadinya, Erick Thohir, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia tersebut juga menyebut bahwa segala proses yang dialami oleh timnas Indonesia merupakan bagian dari penguatan mental tim. Termasuk pula beberapa momen perlakuan tidak adil yang diperoleh oleh skuad Garuda di atas lapangan. Menurutnya, perlakuan yang kurang begitu adil yang diterima oleh skuad Garuda tersebut merupakan salah satu bagian dari proses penguatan diri dan mental para pemain dalam berlaga di atas lapangan. Bahkan dirinya juga meyakini cara tersebut merupakan sesuatu yang perlu diperoleh oleh punggawa skuad Garuda agar memiliki mental pejuang yang tangguh di atas lapangan dan keinginan untuk meraih kemenangan. Jatuh, bangun, atau menang kalah adalah bagian dari sepak bola yang tak bisa dihindari. Bahkan terkadang pemain harus menerima keputusan yang tidak adil. Saya yakin jika pemain timnas kita terus ditempa, mental mereka akan semakin kuat. Tak gentar berhadapan dengan tim manapun. Garuda Muda sudah membuktikannya, ujar Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Timnas Indonesia, khususnya di level kelompok umur U23, memang tengah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir usai meraih peringkat keempat dalam ajang Piala Asia U23 2024 kemarin. Namun sepanjang kompetisi yang diikuti oleh skuad Garuda Muda tersebut, timnas Indonesia kerap kali mendapatkan perlakuan yang dianggap kurang begitu baik dari pengadil lapangan saat pertandingan. Akan tetapi skuad Garuda Muda mampu membuktikan bahwa mereka mampu melaju hingga babak semifinal dan mengalahkan beberapa tim kuat seperti Korea Selatan dan Australia. Lebih lanjut lagi, Erick Thohir menyebut kendati sering mendapatkan perlakuan kurang begitu adil dari wasit, timnas Indonesia akan mendapatkan pengalaman berharga di setiap pertandingan dan membuat mental lebih terbentuk. Bahkan skuad Garuda mulai kian berani menghadapi tim-tim kuat dalam kondisi apapun. Saya yakin dengan kondisi seperti ini mental kita akan kian terbentuk. Ingat waktu kita lawan Vietnam? Di sini kita menang 1-0. Lalu kemudian ganti bertandang dengan kondisi 6 pemain sakit dan skuad pas-pasan. Namun justru kita bisa menang dengan skor yang lebih banyak di sana, imbuh Erick Thohir. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji meminta pemain abroad yang berkarier di Eropa agar tiba lebih awal untuk bergabung dengan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 22 nama pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah itu ada 9 pemain yang berseragam klub Eropa. Rencananya pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia akan dimulai pada 28 Mei mendatang. Sumarji berharap para pemain yang berangkat dari Eropa bisa datang lebih awal agar dapat bergabung latihan tepat waktu. Semua pemain yang dari Eropa diharapkan bisa datang lebih awal sehingga pada saat TC tanggal Mei sudah lengkap. Agenda latihan perdana tanggal 28 Mei, kata Sumarji kepada Indonesia. Senin 20 Mei. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina dalam kesempatan ini. 2 laga penting ini akan berlangsung di Stadion GBK, Jakarta. Setelah menjamu Irak pada 6 Juni, skuad Garuda akan menjamu Filipina pada 11 Juni. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya butuh 1 kemenangan atau 3 poin lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga kualifikasi adalah gerbang pertama menuju lolos langsung ke babak penyisihan Piala Dunia 2026.
Dengan syarat Indonesia harus finish di peringkat pertama atau kedua pada fase ini. Jika tidak, Indonesia harus melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Selain berjuang menuju Piala Dunia 2026, lolos ke putaran ketiga kualifikasi sekaligus memastikan tiket lolos ke Piala Asia 2027.